Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di kontrakannya sendiri. Saat ditemukan tetangga, wanita tersebut sudah dengan kondisi sudah berbau. Bahkan ternyata wanita tersebut dihabisi tetangganya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Madiun, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Miftahul Barokah berusia 24 tahun pernah menikah. Bahkan dirinya pun dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahannya tak berjalan lancar. Dirinya kesal karena sang suami kerap berselingkuh hingga akhirnya rumah tangganya pun berujung perceraian. Miftahul sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah. Di lingkungan tetangga pun Miftahul dikenal sebagai wanita yang tak pernah bermasalah. Pasca bercerai dengan sang suami, dirinya pun membanting tulang karena kebingungan mencari kehidupan untuk dirinya dan anak-anak. Mantan suami dari Miftahul sendiri bukan hanya sering berselingkuh, namun dirinya pun tak bertanggung jawab kepada anak-anak. Miftahul tak pernah diberikan nafkah untuk anak-anaknya pasca dirinya bercerai. Dalam penuh kebingungan, bahkan dirinya pun sempat melakukan bundir. Miftahul akhirnya berpikir mencari cara untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuknya dan anak-anak. Dikenalkan salah satu temannya, Miftahul sendiri mengenal salah satu aplikasi tempat menjajah diri. Miftahul mencobanya hingga akhirnya Miftahul pun merasa kalau dirinya laku di sana. Mendapatkan pundi-pundi keuangan karena dirinya punya banyak tamu. Kehidupan ekonomi Miftahul sendiri nampak berubah pasca dirinya terkenal di sosial media hijau itu. Punya pekerjaan dengan cara seperti ini, Miftahul tak peduli dengan komentar-komentar para tetangga. Yang penting dirinya kini bisa menafkahi anak-anak dan juga bisa menafkahi keluarganya. Mengingat kedua orang tua dari Miftahul pun masih meminta uang kepada Miftahul. Menurut para tetangga, kehidupan Miftahul seperti biasa saja. Para tetangga pun tak peduli dengan apa pekerjaan Miftahul karena menurut tetangga Miftahul sendiri pribadinya baik-baik saja. Miftahul beberapa hari sudah tak keluar, menurut tetangga tak seperti biasanya. Namun beberapa hari kemudian para tetangga pun mencium bau busuk tak sedap keluar dari kontrakan Miftahul. Penasaran para tetangga pun berkumpul dan memilih mendobrak pintu tersebut. Saat para tetangga mendobrak, nampak kaget menemukan Miftahul dengan baju yang minim, penuh cairan merah dan sudah mengeluarkan bau. Para keluarga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa jasad Miftahul ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Biasanya Miftahul sendiri memang tinggal dengan anaknya, namun belakangan kedua anaknya dititipkan kepada sang ibu dan Miftahul sendirian. Pihak kepolisian melakukan otopsi, hasilnya Miftahul sendiri mendapatkan beberapa tikaman dan mendapatkan pukulan benturan benda tumpul. Usai dilakukan otopsi, jasad Miftahul dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Bahkan pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada tetangga, keluarga, dan orang-orang yang mengenal Miftahul. Berkat kerja keras pihak kepolisian, beberapa hari kemudian tak lama pihak kepolisian pun mendapatkan pelakunya. Dari sidik jari bahkan ada cairan putih milik pelakunya. Hingga akhirnya seorang lelaki bernama Iqbal berusia 28 tahun diamankan. Iqbal sendiri ternyata adalah tetangga Miftahul. Sudah punya istri, dirinya menikah dari umur 19 tahun dan kini sudah punya 2 anak. Bahkan saat diamankan, Iqbal tengah bersama sang istri. Mengakui kalau dirinya pelakunya, Iqbal pun menceritakan kronologis kejadian. Menurut Iqbal, dirinya dengan Miftahul memang tak kenal di awal. Namun tiba-tiba saat Iqbal melintas, Miftahul ada di lingkungan tersebut dengan baju minim, keduanya berkenalan. Tak lama usai akrab, Iqbal pun diajak ke kontrakan Miftahul, keduanya ngobrol dan tak lama melakukannya. Keduanya melakukan hubungan suami istri, usai selesai, Miftahul pun diberi uang 300.000 oleh Iqbal. Dari kejadian itu keduanya pun sering bertemu, namun lama-lama belakangan Iqbal kesal. Karena setiap bertemu, Miftahul selalu menjelekkan istri Iqbal. Tak lama beberapa hari kemudian keduanya pun janjian lagi. Iqbal pun ke rumah Miftahul dan keduanya sama-sama melakukan. Dan keduanya sama-sama ingin hingga akhirnya melakukan. Namun saat melakukan itu, Iqbal kesal kepada Miftahul. Lagi-lagi dirinya menjelekkan istri Iqbal. Iqbal yang kesal gelap mata. Tak lama Miftahul pun dipiting dari belakang oleh Iqbal. Saat Miftahul menjerit dan akan melawan, Iqbal langsung membawa senjata tajam dari dapur dan menikam Miftahul beberapa kali hingga akhirnya Miftahul pun mengembuskan napas terakhirnya. Panik dengan kondisi seperti itu, akhirnya Iqbal pun meninggalkan rumah Miftahul dan kembali ke rumahnya berakting seperti tak terjadi apa-apa. Saat jasad Miftahul ditemukan, Iqbal pun sedikit panik, namun dirinya mencoba santai.
hingga akhirnya pihak kepolisian mengusutnya dan Iqbal pun diamankan. Dari permasalahan ini Iqbal pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Iqbal divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Iqbal tak menyangka, apalagi sang istri mengungkapkan kalau dirinya tak memaafkan Iqbal dan lebih memilih bercerai. Keluarga dari Miftahul kehilangan Miftahul untuk selamanya. Kini tak ada lagi tulang punggung keluarga, bahkan orang tua dari Miftahul merasa berat ada 2 cucu yang kehidupan keuangannya kini dipusingkan karena mereka sendiri sudah tua dan tak bekerja. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.